Sebelumnya kita sudah berhasil membuat setup data perusahaan. Sekarang kita akan melanjutkan menginput dokumen transaksi perusahaan PT Manunggal. Pertama, buka Accurate, lalu ambil file yang akan kita gunakan. Jika sudah masuk, maka tampilannya akan seperti ini. Menu yang akan kita gunakan yaitu menu Explorer, atau bisa juga menggunakan menu Activities. Menu Explorer ini bisa kita sembunyikan atau kita hide, dan kita bisa menampilkannya kembali menggunakan tombol F4 atau F5 pada keyboard. Selanjutnya kita akan masuk ke dokumen transaksi yang pertama, yaitu dokumen transaksi voucher kos kecil. Untuk PT Manunggal, seperti yang kita tahu, kita baca di awal di informasi data perusahaan bahwa kebijakan akuntansi PT Manunggal ini menggunakan sistem dana kas kecil fluktuasi atau tidak tetap. Jadi, dengan sistem ini, maka setiap ada pengeluaran kas kecil harus selalu kita catat, dan jurnalnya yaitu beban-beban di debit dan petty cash di kredit. Voucher kos kecil yang pertama yaitu pembelian perlengkapan toko tanggal 2 Desember 2014 dibayar kepada toko Neo Grafika dengan jumlah 800.000. Masuk ke Accurate, lalu pilih menu Cash Bank, lalu Payment karena berhubungan dengan pengeluaran kas. Pilih platformnya petty cash karena kita bayar menggunakan petty cash. Voucher number yaitu isi dengan FKK 12-1, lalu cek number tidak ada karena ini merupakan pengeluaran kas kecil. Tanggal transaksinya yaitu 2 Desember 2014. Memo atau keterangannya yaitu pembelian perlengkapan toko, pay atau dibayarkan kepada isi dengan toko Neo Grafika, lalu akun yang kita gunakan yaitu karena pembelian perlengkapan toko, maka akun yang kita gunakan yaitu store supplies. Amountnya isi dengan manual, tanpa titik, tanpa koma, sebesar 800.000. Jika sudah, kita klik icon kalkulator di sini untuk menjumlahkan secara otomatis dan mencek apakah saldo yang kita tulis sudah benar atau belum. Dan setiap transaksi kita perlu perhatikan saldo atau total di bawah ini. Jika sudah benar dan sesuai dengan soal, maka kita boleh menyimpan dan mengeluarkan formulir ini. Klik Save and Close. Dokumen transaksi yang kedua yaitu faktur. Faktur ada dua, yaitu faktur penjualan dan pembelian. Kita bisa lihat di sini bahwa kepala atau kop pada dokumen ini merupakan nama perusahaan kita sendiri. Itu berarti dokumen ini merupakan dokumen transaksi faktur penjualan, yaitu kita menjual barang kepada pelanggan kita secara kredit. Selanjutnya kita masuk ke Accurate, klik menu Explorer Sales, akan langsung faktur penjualan, maka kita klik Sales Invoice, kita masukkan nama customer kita, toko Benua Jaya, lalu kita isi PO number
jika ada di soal, karena di sini tidak ada, maka kita kosongkan. Invoice numbernya yaitu FEJ 12-1, lalu tanggal transaksinya tanggal 4 Desember 2014, ship date atau tanggal kirim yaitu 2 Desember 2014. FOB-nya kita isi karena kita ada keterangan di soal, yaitu kita isi shipping point. Terminnya udah otomatis terisi. Selanjutnya kita isi itemnya. Ada Samsung Galaxy Frame dengan plat invest 20, harganya 800.000. Kita ketik manual, diskonnya tidak ada, teksnya sudah langsung otomatis. Lalu barang yang kedua ada Samsung Galaxy P, plat investnya 15, harganya 900.000. Diskonnya juga tidak ada. Diskonnya tidak ada karena memang di sini tidak ada keterangan diskon secara langsung. Tapi karena ini kita penjualan kredit, maka kita klik save and close. Sebelum itu, masukkan freight collect atau beban angkut karena ini ada di soal sebesar 35.000. Akunnya yaitu freight collect. Nah, jika saldo atau totalnya sudah sama dengan yang di soal, baru kita boleh save and close. Selanjutnya kita ke dokumen transaksi ketiga, yaitu voucher kas kecil atas tagihan rekening telepon bulan November 2014 pada tanggal 5 Desember 2014 dibayarkan kepada PT Telkom dengan jumlah 450.000. Kita masuk ke accurate, sama dengan transaksi pertama, kita kas bank karena berhubungan dengan kas, lalu payment karena pembayaran, pilih platformnya PT Cash karena ini voucher kas kecil, dan voucher numbernya udah langsung otomatis FKK 12-2. Cek numbernya tidak ada karena ini kos kecil. Tanggalnya yaitu 5 Desember 2014. Memonya kita isi dengan tagihan rekening telepon November, PI atau dibayarkan kepada PT Telkom. Akun yang kita gunakan yaitu karena ini transaksi untuk beban bulan lalu, maka kita gunakan akun expense atau utang beban. Amountnya kita isi sebesar 450.000. Lalu kita klik tombol kalkulator di sini. Jika total bawah atau saldo akhirnya sudah sesuai dengan soal, maka kita boleh save and close. Dokumen transaksi yang keempat yaitu dokumen transaksi bukti penerimaan kas atas pelunasan faktur SPJ 1112 30 November 2014 yang diterima dari toko Kencana pada tanggal 5 Desember 2014.
Kita masuk ke Affiliate, ke menu sales receipt, karena ini bentuk penerimaan yang berhubungan dengan penjualan. Lalu kita isi receipt formnya dari toko Kencana. Kita ke kanan, masukkan form nomornya BKM 12F1, lalu tanggal transaksinya atau payment date 5 Desember 2014. Lalu kita geser ke kiri, masukkan check numbernya B13, lalu masukkan tanggal ceknya. Karena di soal tidak ada, maka kita samakan dengan tanggal transaksi, yaitu 5 Desember 2014. Memonya bisa kita isi dengan pelunasan piutang. Lalu kita lihat di soal dia bayar atas faktur SPG 1112. Jika sudah muncul, kita lihat ada diskon atau tidak. Karena dia bayar sebelum 10 hari, maka dia mendapatkan diskon. Dan kita masukkan diskonnya dengan klik kanan, lalu diskon atau rate of info, masukkan total diskonnya 176.000. Akun diskonnya yaitu sales diskon. Jika sudah, klik OK. Payment amount-nya akan berkurang otomatis, dan owing-nya atau terhutangnya juga langsung hilang. Jika sudah, kita klik kalkulator. Jika totalnya atau saldonya sudah sesuai dengan yang di soal, maka kita klik save and close. Dokumen transaksi yang kelima yaitu faktur. Faktur ada dua tadi, penjualan dan pembelian. Kita lihat di sini, kepala atau kop dari dokumen ini merupakan bukan nama perusahaan kita, melainkan nama perusahaan lain yang merupakan supplier kita. Itu berarti dokumen ini merupakan faktur pembelian, yaitu kita membeli barang secara kredit dari supplier kita. Kita membeli dari PT Nusa Indah pada tanggal 5 Desember 2014 dengan nomor NP212 pada tanggal kirim 5 Desember 2014. Kita masuk ke Affiliate. Karena ini pembelian, berarti klik menu Explorer Purchase, lalu klik Purchase Invoice karena langsung faktur, dan ini vendor kita yaitu Nusa Indah. Order pembeliannya ada di soal yaitu 00112. Invoice numbernya atau nomor fakturnya yaitu LP212. Invoice date atau faktur tanggalnya 5 Desember 2014. Tanggal pengirimannya yaitu juga sama, 5 Desember 2014. If OB-nya ada di soal shipping point. Terminnya sudah langsung otomatis 2/10 N30. Lalu kita masukkan itemnya. Yaitu Samsung Galaxy Frame
uang kita sewa 18, harganya 500.000, tidak ada diskon. Lalu yang kedua ada Samsung Galaxy V, uang kita 10, harganya 600.000, juga tidak ada diskon. Jika sudah, kita lihat sum totalnya. Lalu kita klik icon kalkulator di atas. Jika jumlahnya sudah sesuai dengan yang di soal 16.500.000 tanpa ada jasa pengiriman, maka kita save and close. Dokumen transaksi yang keenam yaitu bukti memorial, yaitu not eretur RRP 312 dikembalikan barang dagangan yang dibeli dari PT Nusa Indah pada tanggal 5 Desember 2014. Kita masuk ke accurate, purchase, lalu purchase return, karena ini transaksi retur pembelian. Lalu pilih vendor name yaitu PT Nusa Indah. Kita pilih atas faktur NE212 pada tanggal 5 Desember. Masukkan nomor returnya yaitu RNP 312. Tanggalnya yaitu 5 Desember 2014. Fiskal data juga sama, RNP 312. Fiskal data juga 5 Desember 2014. Deskripsinya kita isi dengan pengembalian barang, item number khusus transaksi retur. Untuk mengisi itemnya, kita mengisi pada kolom deskripsi. Kita klik deskripsinya, kita pilih Samsung Galaxy Pen. Do you want to return all quantity? No. Apakah kamu ingin mengembalikan jumlah semuanya? Tidak, karena kita hanya ingin mengembalikan 2 unit. Lalu barang satunya lagi yaitu Samsung Galaxy V. Do you want to return all quantity? Bisa tidak, karena kita juga ingin mengembalikan hanya 2 unit. Jika sudah, kita tap, dan total di bawahnya sudah sesuai dengan soal 2.490.000, kita boleh langsung save and close. Ini kita klik oke. Dokumen transaksi yang ketujuh yaitu voucher kas kecil. Atas pembayaran tagihan rekening listrik bulan November pada tanggal 7 Desember 2014 kepada PT PLN sebesar 750.000. Kita masuk ke accurate, ke menu Explorer Cash Bank, klik payment karena pengeluaran kas, pilih platformnya yaitu Petty Cash karena kita bayar menggunakan kas kecil. Voucher numbernya udah otomatis terisi, VKK12 cek numbernya tidak perlu diisi atau dikosongkan saja karena kita bayar menggunakan kas kecil.
tidak menggunakan cek. Tanggalnya yaitu 7 Desember 2014. Memo atau keterangannya kita isi dengan tagihan listrik bulan November. PI atau dibayarkan kepada kita isi dengan PT PLN. Akun yang kita gunakan yaitu akun expense atau utang beban, karena ini transaksi untuk beban bulan lalu atau sebelumnya yang belum kita bayar, jadi masuknya ke utang beban. Amountnya kita isi sebesar 750.000. Jika sudah, klik kalkulator dan lihat total di bawah. Jika sudah sesuai dengan yang disoal, klik save and close. Dokumen transaksi yang ke-8 yaitu voucher kas kecil juga atas tagihan rekening PAM atau PAM bulan November yang dibayar pada tanggal 8 Desember 2014 kepada PDAM sebesar 475.000. Kita masuk ke Accurate, ke menu Explorer Kas Bank, Payment, pada pengeluaran kas seperti yang sebelumnya. Platformnya kita isi dengan petty cash karena kita bayar menggunakan kas kecil. Voucher nominal sudah otomatis terisi. Cek nominal tidak ada, dikosongkan. Kita tidak bayar menggunakan cek karena ini kas kecil. Tanggalnya yaitu 8 Desember 2014. Memonya adalah tagihan PAM bulan November. PI dibayarkan kepada kita isi dengan PDAM. Akun yang kita gunakan yaitu akun expense juga atau utang beban, karena sama seperti yang sebelumnya, ini transaksi untuk beban bulan November, bulan sebelumnya atau bulan lalu yang belum kita bayar, jadi kita masuknya ke utang beban. Jika sudah, kita klik tombol kalkulator di sini. Jika total bawah paymentnya sudah sesuai dengan yang di soal, maka kita langsung boleh save and close. Kita mulai dari transaksi 9. Transaksi 9 ini merupakan transaksi penjualan yang dimana kop ini ada kop surat PT Manunggal dan kita berikan kepada toko serasi. Nah, oleh karena itu di dalam Accurate kita memasukkannya di dalam jurnal sales. Kita buka sales invoice, lalu kita berikan customer ini, kita isi sesuai dengan soal tadi kepada toko serasi. Invoice nomornya FPJ 12-2, lalu invoice date-nya itu tanggal 9 Desember 2014. Lalu ship date-nya juga sama, 09/12/2014. Nah, di sininya itemnya juga kita isi berdasarkan soal. Nah, di dalam soal ini PT Manunggal menjual Samsung Galaxy Fam sebesar 800.000 dengan kuantiti 8. Nah, selanjutnya item yang kedua adalah Samsung Galaxy V dengan total 8, lalu harganya itu sebesar 900.000. Pada saat menginput ini kita pastikan semuanya sama dan sesuai dengan soal. Lalu di sini
dikenakan biaya jasa pengiriman sebesar 150.000. Nah, jadi kita samakan dulu nih, total invoice-nya dengan yang di soal sudah sama apa belum? Kalau sudah sama dengan soal, lalu kita pencet save and close. Nah, selanjutnya adalah transaksi 10. Transaksi 10 ini merupakan transaksi bukti pengeluaran kas, yang dimana PT Manunggal ini membayar hutang kepada PT Dian Persada. Lalu kita masuk ke accurate, kita masuk ke purchase, get purchase payment. Nah, purchase payment-nya ini kepada PT Dian Persada. PT Dian Persada, kita lihat dulu nih, tanggal dibayarnya adalah tanggal 9/12/2014 dengan cek number C12-2, lalu ceknya sama tanggal 9 Desember 2014. Nah, lalu from numbernya ini kita isi dengan BKK 12-1. Lalu memonya adalah pelunasan faktur. Pelunasan faktur. Payment amount-nya ini 33 juta. Lalu dia mendapatkan diskon. Kalau mendapat diskon, kita pencet diskon info, lalu diskonnya itu sebesar 660.000 dengan masuk ke akun, ketik purchase diskon. Oke, cek amount-nya sudah benar, paid, lalu kita save and close. Nah, selanjutnya adalah transaksi 11. Transaksi 11 ini merupakan transaksi nota kontan atau penjualan tunai, yaitu PT Manunggal menjual tunai Samsung Galaxy Fam dan Samsung Galaxy V. Caranya kita buka accurate-nya terlebih dahulu. Kita masukin sales invoice, customer-nya kita pilih kepada penjualan tunai. Nah, nomor invoice-nya sesuai dengan soal, yaitu NK 12-1. Invoice datanya itu pada tanggal 9 Desember 2014. Lalu ship date-nya juga sama, 9 Desember 2014. Termsnya ini karena dia sales invoice-nya kita cari penjualan tunai, maka dia termsnya langsung ke COD. Nah, yang dijual ini yang pertama ada Samsung Galaxy Fam sebesar 800.000 dengan kuantitinya 6. 800.000. Lalu kita pencet Samsung Galaxy V-nya dengan kuantiti yang dijual adalah 10 dengan harga 900.000. Nah, lalu pada penjualan kali ini mendapatkan diskon sebesar 2%. Kita tulis di bagian diskon 2%. Maka total diskonnya sudah sama ya, 276.000. Kita masukkan jasa pengirimannya sebesar 135.000. Nah, jika sudah sama, total ini
Dengan total yang di jumlah ini sudah sama, maka kalau penjualan tunai kita pencetnya pay, artinya sudah dibayar ya, pay. Lalu cash receipt-nya kita tulis nih from number berapa, NK 12 strip 1, payment date-nya itu tanggal 9 bulan Desember 2014 dengan check number, cek datanya juga sama 9/12/2014. Lalu yang dibayar ini kita save and close. Nah, maka di sales invoice penjualan tunai sudah dibayar. Paid ini artinya adalah sudah dibayar. Tuan Samsudin menjual aset tetapnya berupa kendaraan. Penjualan tunai satu-satunya kendaraan facial yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, pertama yang harus kita cek adalah kita lihat dulu harga perolehan dan akumulasi penyusutannya. Kita bisa buka di soal di trial balance of November 30, 2014. Kita ketahui bahwa vehicle di sini dia memiliki harga perolehan senilai 96 juta. Lalu dengan akumulasinya 38 juta, maka kita bisa mencari nilai bukunya. Yaitu teman-teman, kita buka dulu di soalnya. Harga perolehannya adalah 96 juta, yang seperti kita lihat di trial balance tadi dengan akumulasinya 38 juta. Maka nilai bukunya adalah harga perolehan dikurang dengan akumulasinya, maka kita dapat nilai sebesar 58 juta. Tetapi Tuan Samsudin ini menjual kendaraannya senilai 49 juta, maka terdapat selisih antara nilai buku dengan harga jual senilai 90 juta. Maka ketika nilai buku lebih besar daripada nilai jual, maka Tuan Samsudin mengalami kerugian. Kerugiannya senilai 9 juta. Nah, cara pencatatannya di dalam accurate, pertama kita buka list, kita lihat fixed asset, kita pilih fixed asset list. Lalu kita buka di bagian facial. Nah, kita cari dulu, kita pencet dispose holdingnya itu pada tanggal 11 Desember 2014. Gain loss akunnya ini, yang ini rugi atau laba sales spesial. Nah, dijualnya dengan 1, aset price nya kita masukin 49 juta. Akunnya ini adalah, pencet yes. Nah, ketika sudah bagian disposal, maka aset tetap ini sudah dihentikan. Kita pencet save and close. Lanjut, transaksi selanjutnya adalah bukti penerimaan kas, yaitu pelunasan faktur FPJ 11/11 tertanggal 25 November 2014 dari toko serasi. Nah, caranya adalah kita buka accurate, kita klik sales, kita pilih sales receipt. Tadi yang bayar adalah toko serasi. Maka kita cari toko serasi. Di nilainya kita lihat dari from NK nomor FPJ 11/11. Payment date-nya itu payment date-nya dibayar pada tanggal 12 Desember 2014. Nah, kita klik dulu nih, yang dibayar adalah
16.500.000. Pencet cek amountnya 16.500.000. Lalu cek numbernya itu KC9, cek date-nya itu tanggal 12 Desember 2014. Nah, kalau sudah seperti ini, kalau cek amountnya sudah ditulis, kita pencet save and close. Pastikan tanggalnya sudah sama semua ya dengan yang di soal. Lanjut ke transaksi berikutnya. Transaksi yang berikutnya adalah merupakan bukti pengeluaran kas dibayar kepada kas negara melalui kantor pos dengan keterangan fed in, fed out. Fed out sebesar 8.500.000, PPN masukan atau fed in 4.350.000, utang PPh karyawan 125.000. Nah, kita masukkan ke dalam accurate di bagian cash in bank, payment, paid from cash in bank dengan voucher number BKK 12-3 dengan check number C12-4. Date-nya itu pada tanggal 13 Desember 2014. Memonya adalah pembayaran PPN nah dibayarkan kepada kas negara. Nah, account number yang pertama itu adalah fed out fed out 8.500.000. Lalu karena fed ini sebenarnya di kredit, maka kita minuskan di sini senilai 4.350.000. Lalu utang PPh karyawan adalah income tax payable senilai 125.000. Nah, ketika ini sudah sama dengan yang di soal, fed out sebesar 8.500.000, fed in sebesar 4.350.000, utang PPh karyawan 125, maka jumlah dibayar 4.275. Kita cek di accurate-nya sudah benar. Lalu jangan lupa teman-teman, nah 4.275, kita pencet save and close. Kita masuk ke transaksi selanjutnya yang merupakan transaksi pembelian, karena di sini PT Dian Persada atau kopnya adalah kop orang lain atau kop pemasok kita kepada PT Manunggal. Nah, ini termasuk ke dalam faktor pembelian, maka kita buka di accurate-nya purchase invoice. Nah, vendornya kita beli kepada siapa nih? Kita beli kepada PT Dian Persada dengan from number. Kita lihat BKK berapa, kita buka ternyata L14-12. Invoice numbernya sama 14-12. Nah, invoice date-nya, maaf, from number ini tidak diisi. Jika ada di transaksi maka diisi, tapi karena ini tidak ada maka kita tidak isi. Invoice date-nya adalah tanggal 13/12/2014. Ship date-nya pada tanggal yang sama. Sama. Nah, pada pembelian kali ini PT Manunggal membeli Samsung Galaxy Fam dengan kuantiti 22 harga 600.000 dan Samsung Galaxy V 600.000 dengan kuantiti 20. Kita cek pertama Samsung
Galaxy Fam. Samsung Galaxy Fam ini kuantitinya tadi 22 dengan unit price sebesar 600.000. Lalu yang kedua ada Samsung Galaxy V dengan kuantiti 20, harganya sama 600.000, 27.720. Kita cek totalnya dengan yang di soal ini totalnya 27.720, PPN-nya 2.520. Kita buka accurate-nya dengan pajak pertambahan nilai 2.520, totalnya 27.720. Phone number ini kita isi order pembelian 032. Transaksi selanjutnya adalah transaksi 17, yaitu transaksi penjualan antara PT Manunggal dan Toko Angel. Selanjutnya, kita masuk ke Accurate, lalu kita pilih Sales dan Sales Invoice. Untuk customer, kita pilih Toko Angel, lalu kita ganti invoice number-nya menjadi FTJ 12-3. Lalu ganti invoice date dan ship date seperti soal, yaitu tanggal 19 Desember 2014. Selanjutnya, kita masukkan item untuk transaksi. Item pertama yaitu Samsung Galaxy Fame dengan pembelian 10 quantity dan unit price harga Rp800.000 tanpa diskon, dengan totalnya adalah 8 juta rupiah. Selanjutnya, kita masukkan Samsung Galaxy V dengan kuantitas yang sama yaitu 10 dan unit price 900.000 tanpa diskon, dan totalnya adalah 9 juta rupiah. Jika sudah memasukkan semua item, lalu kita klik enter agar subtotal yang ada di bawah berubah menjadi 17 juta. Free paid-nya jangan lupa kita masukkan seharga Rp145.000 dengan total invoice 18.845 dikarenakan sebelumnya sudah ditambahkan dengan PPN yaitu 1.700.000. Jika dicek dan semua sudah sesuai dengan soal, maka jangan lupa save and close. Transaksi selanjutnya yaitu transaksi 18, pembayaran dan reparasi alat-alat menggunakan voucher kas kecil. Setelah itu kita ke cashbank, lalu ke payment. Setelah dari payment, kita ganti paid from dari cash in bank jadi petty cash. Voucher numbernya juga kita ganti sesuai dengan soal, yaitu VKK 12-5. Untuk tanggalnya kita ganti yaitu sesuai tanggal transaksi, yaitu 16 Desember 2014. Memo yang kita isi adalah pemeliharaan alat-alat, dan untuk pay-nya kita isi bengkel elektrik Santro, yaitu kepada siapa kita bayar. Untuk akun yang kita pakai yaitu maintenance and repair expense sebesar Rp550.000. Lalu kita enter dan sesuaikan total payment dan yang ada di soal. Setelah dibandingkan dengan hasilnya sama, maka jangan lupa save and close. Transaksi selanjutnya yaitu transaksi 19 adalah bukti pengeluaran kas dari PT Manunggal ke PT Nusa Indah. Lalu kita kembali ke Accurate, lalu kita ke Explore Purchase, lalu kita pilih Purchase Payment. Lalu setelah memilih Purchase Payment, kita pilih vendor yang akan kita bayar, yaitu PT Nusa Indah. Lalu setelah memilih, lalu kita mengganti nama form, yaitu BKK 12-4.
Setelah mengganti nomor form, lalu kita mengganti tanggal transaksi 19, yaitu tanggal 20 Desember 2014. Lalu kita juga mengganti check date seperti tanggal payment, yaitu tanggal 20 Desember 2014. Lalu setelah itu kita mengganti nomor cek menjadi C12-3. Memonya itu kita pakai pelunasan faktur. Nomor fakturnya itu NP8-11 yang dilakukan pada saat November lalu. Setelah itu kita akan klik tombol pay sebagai tanda kita sudah melunasi pelunasan faktur yang lalu. Dikarenakan kita telah membayar hutang, kita mendapat denda. Untuk membayar denda tersebut, kita klik kanan pada payment amount, lalu kita tulis di discount amount sebesar minus Rp231.000. Lalu setelah kita cek semua dan semua sama seperti check amount dan total payment, kita save and close. Selanjutnya adalah transaksi 20, yaitu faktur penjualan PT Manuel kepada toko Kencana. Setelah itu kita masuk ke accurate, kita pilih sales, masuk ke sales invoice. Setelah masuk ke sales invoice, lalu kita pilih customer kita, yaitu toko Kencana. Lalu kita ganti invoice numbernya, yaitu FPJ 12-4. Lalu tanggalnya juga kita ganti sesuai dengan transaksinya, yaitu tanggal 20 Desember 2014. Sama seperti invoice date-nya, ship date-nya juga 20 Desember 2014. Langkah selanjutnya yaitu kita masukkan item, yaitu item Samsung Galaxy Frame yang pertama, dengan kuantitas 15 dengan harga per unit adalah Rp800.000, tanpa diskon dengan total Rp12 juta. Yang kedua ada Samsung Galaxy V dengan kuantitas 10 dengan harga per unitnya yaitu Rp1 juta tanpa diskon dan total Rp10 juta. Jangan lupa di-enter agar subtotalnya menjadi Rp22 juta dengan ditambah freight paid sebesar Rp35.000 sehingga total invoice-nya yaitu Rp24.235.000. Setelah selesai, jangan lupa save and close lagi. Transaksi selanjutnya yaitu transaksi 21, yaitu data penjualan dari penjualan tanggal 20 Desember 2014, yaitu satu set Samsung Galaxy Frame seharga Rp800.000. Untuk mencatat transaksinya, yaitu kita pergi ke sales, lalu ke sales return. Lalu kita pilih customer yang meretur penjualan tadi, yaitu toko Kencana. Lalu kita mengganti tanggal returnya, yaitu tanggal 25 Desember, sama seperti fiscal date-nya atau tanggal pajaknya. Untuk deskripsinya kita tulis nota retur berdasarkan FPJ 12-4. Sebelumnya kita pilih dulu faktur yang akan diretur oleh toko Kencana. Item yang mereka retur yaitu satu set Samsung Galaxy Frame sebesar Rp800.000 dengan PPN 10% sebesar Rp80.000 dengan subtotal Rp880.000. Setelah itu jangan lupa di save and close. Transaksi selanjutnya yaitu transaksi 22 merupakan bukti pengeluaran kas. Kita membayar kas angsuran pinjaman Bank BNI Loan pada bulan Desember 2014. Angsuran pokoknya yaitu Rp9.849.682. Bunganya yaitu Rp1.150.318 dan jumlah dibayarnya itu Rp11 juta. Lalu kita ke accurate, kita ke cashbank, lalu kita ke payment. Setelah ke payment, kita klik paid from dari cash in bank, lalu kita ganti voucher numbernya yaitu BKK 12-5 dengan nomor cek C12-6. Untuk tanggal, kita membayar angsuran tersebut pada tanggal 26 Desember 2014. Untuk memonya kita tulis angsuran pinjaman Bank BNI dan PI-nya adalah Bank BNI.
Akun yang dipakai yaitu Bank Mandiri Loan sebesar Rp9.849.682 dengan bunganya yaitu interest expense sebesar Rp1.150.318 dengan total Rp11 juta. Lalu setelah itu di enter dan jangan lupa klik kalkulator pada amount, lalu save and close. Transaksi selanjutnya yaitu transaksi 23 merupakan pembayaran gaji kepada karyawan. Langkah selanjutnya kita ke cashbank, lalu kita ke payment. Setelah dari ke outer payment, kita ke paid from, pilih cash in bank. Dengan voucher numbernya kita ganti menjadi BKK 12.6. Untuk nomor cek seharusnya adalah C12-8. Untuk tanggalnya kita ganti menjadi tanggal 28 Desember 2014. Memonya adalah pembayaran gaji karyawan bulan Desember. Dan untuk pay adalah karyawan. Untuk akunnya adalah yang pertama ada wage and salaries sebesar 13.250.000. Yang kedua adalah income tax payable sebesar 116.200. Dan untuk akun yang terakhir yaitu employee receivable sebesar Rp500.000. Setelah itu jangan lupa di enter dan klik kalkulator pada bar amount, lalu klik save and close. Transaksi terakhir yaitu transaksi 24 merupakan bukti pengeluaran kas kepada PT Asia Raya untuk membeli surat berharga. Nah, perhitungannya itu yaitu 2.000 lembar dikali dengan 10.000 sama dengan 20 juta. Nah, 20 juta itu kita kali dengan kursnya sama dengan 90%. Nah, 20 juta dikali dengan 90% sama dengan 18 juta rupiah. Nah, 18 juta itu kita tambah lagi dengan biaya provisi dan biaya materi. Nah, masing-masing biaya provisi dan biaya materi merupakan 180.000 dan 6.000. Maka hasil akhirnya adalah 18 juta ditambah dengan 180.000 ditambah dengan 6.000 sama dengan 18.186.000 rupiah. Setelah itu kita masuk ke accurate, kita ke general ledger, lalu kita ke journal voucher. Di journal voucher kita ganti voucher numbernya menjadi BKK 12-7. Untuk tanggal kita ganti menjadi 30 Desember 2014. Untuk deskripsinya merupakan pembelian surat berharga seharga 10.000 sebanyak 2.000 lembar. Untuk akunnya merupakan marketable securities sebesar 18.186.000 pada cash in bank sebesar 18.186.000 rupiah. Setelah itu kita enter dan save and close.